Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar materi metode Fojol. Beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi metode pojok barat laut dan metode ongkos terkecil. Kedua metode tersebut merupakan metode dalam menentukan solusi jawab layak basis awal dalam masalah persoalan angkutan. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode berikutnya dalam menentukan solusi jawab layak basis awal, yaitu dengan metode Fojol. Metode ongkos terkecil dapat menimbulkan kemungkinan terhapusnya sel yang lebih baik, karena harus meninggalkan baris atau kolom sesuai batasan. Namun, metode Fojol mencegah timbulnya kemungkinan yang demikian. Metode Fojol pertama kali diusulkan oleh W.R. Fojol pada tahun 1958. Adapun cara dengan metode Fojol adalah dengan cara memilih harga dua ongkos terkecil pada tiap baris dan kolom, kemudian dihitung selisih kedua ongkos terkecil untuk setiap baris dan kolom. Misalnya terdapat M baris dan N kolom, maka kita dapat bilangan Fojol yaitu M tambah N bilangan. Kita tentukan bilangan Fojol terbesar dan misalkan pada bilangan tersebut terdapat pada sel EIJ pada kolom J, maka tentukanlah XIJ itu minimum dari AI dengan BJ. Tinggalkan baris I atau kolom J yang sudah terpenuhi. Kemudian lanjutkan proses ini pada baris dan kolom yang masih sisa. Dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan, yaitu pertama, harga ongkos terkecil lebih dari 1, maka pilihlah salah satu secara sembarang. Kedua, harga baris dan kolom terpenuhi secara serentak, maka tinggalkanlah salah satu baris atau kolom dan bukan kedua-duanya. Ketiga, harga bilangan Fojol sama untuk semua baris dan kolom, maka kita memilih sel di mana terdapat jumlah harga baris dan kolom terkecil atau minimum dari AI tambah TJ. Secara ringkas, cara menentukan jawab layak basis awal dengan metode Fojol ada 6 cara. Yang pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Kedua, pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Tiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam baris atau kolom terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada baris atau kolom tersebut. Keempat, tentukan XIJ, yaitu dengan menentukan minimum dari AI dengan BJ. Kelima, tandai dan coret baris atau kolom yang terpenuhi. Keenam, kembali ke cara awal sampai semua sel terpenuhi. Demikianlah 6 cara dengan menggunakan metode Fojol dalam menentukan jawab layak basis awal. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi contoh berikut. Selesaikanlah dan tentukan ongkos yang dikeluarkan dengan metode Fojol berdasarkan data pada tabel berikut. Nah, di sini diberikan tabel yang berisikan data, yaitu di mana ada 4 daerah asal, yaitu A1, A2, A3, A4, dan ada 5 daerah tujuan, yaitu T1, T2, T3, T4, T5. Lalu jumlah barang yang tersedia pada daerah asal A1 adalah 75, A2 30, A3 65, A4 80, dan jumlah barang yang dibutuhkan pada tempat tujuan T1 50, T2 40, T3 45, T4 75, dan T5 40. Lalu biaya yang dibutuhkan per unit barang yang diangkut dari daerah asal A1 ke tempat tujuan T1 adalah 3, A1 ke T2 adalah 1, A1 ke T3 2, A1 ke T4 4, A1 ke T5 5, A2 ke T1 2, A2 ke T2 3,
A2 ke T32, A2 ke T42, A2 ke T54, A3 ke T13, A3 ke T24, A3 ke T35, A3 ke T42, A3 ke T51, A4 ke T14, A4 ke T23, A4 ke T31, A4 ke T42, A4 ke T51. Itulah data-data yang diberikan, yang ada pada tabel. Sekarang kita akan menentukan solusi jawab layak basis awal dan ongkos yang dikeluarkan dengan menggunakan metode Vogel. Adapun caranya tadi ada 6. Yang pertama yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Kita lihat tabel ini akan kita cari selisih ongkos untuk tiap baris dan tiap kolom. Oleh karena itu kita perlu tambahi kolom dan baris sebagai tempat untuk selisih ongkos, mengisi data selisih ongkos pada tiap baris dan tiap kolom. Ini dia. Dan kita hitung selisih ongkos tiap baris, yaitu A1, 2 kurang 1, 1, A2, 3 kurang 2, 1, A3, 2 kurang 1, 1, A4, 2 kurang 1, 1. Nah, itulah selisih ongkos tiap baris A1, 1, A2, 1, A3, 1, A4, 1. Lalu selisih ongkos tiap kolom, yaitu kolom T1, 3 kurang 2, 1, kolom T2, 3 kurang 1, 2, kolom T3, 2 kurang 1, 1, kolom T4, 4 kurang 2, 2, kolom T5, 4 kurang 1, 1, 3. Gitu ya. Jadi selisih ongkos kolom T1, 1, T2, 2, T3, 1, T4, 2, dan T5, 3. Cara yang kedua, maka kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Di sini ada selisih ongkos untuk baris 1, 1, 1, 1, untuk kolom 1, 2, 1, 2, 3. Maka yang terbesar selisih ongkos yang terbesar adalah 3, dan itu pada kolom T5. Oke ya. Lanjut, cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T5, yaitu pada segi 4 yang biaya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Jadi pada kolom T5 kita tentukan biaya atau ongkos terendah. Ini ada 5, 4, 1, 1, maka yang terendah adalah 1. Dan itu pada baris A3 dan A4. Oleh karena itu kita pilih 1 secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah 1 pada A3. Oke, kemudian kita lanjutkan ke cara yang keempat, yaitu tentukan X35. Kenapa X35? Karena basisnya terletak pada baris A3 dan kolom T5 atau sel 35. Dengan demikian kita tentukan X35 yaitu minimum dari A3 dengan B5. Berarti minimum dari 65 dengan 40, yaitu 40. Nah, berarti X35 adalah 40, dan dengan demikian maka T5 itu sudah terpenuhi karena jumlah barang yang dibutuhkan di T5 itu adalah 40 dan sudah terisi pada sel 35, yaitu X35 tadi 40 ya. Lanjut ke cara yang kelima, maka kita coret atau garis T5 yang sudah terpenuhi. Gitu ya. Ini dia perubahan tabelnya, di mana X35 sudah ditulis 40 dan dilingkarin dan sudah dicoret atau diberi garis merah tebal gitu ya pada kolom T5.
Oke, angka 6 kita lanjut ke cara yang awal, gitu ya. Kembali ke cara awal. Cara awal yaitu cari perbedaan dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Berarti kita hitung selisih ongkos untuk tiap baris dan kolom, yaitu untuk baris A1 selisih ongkosnya 2 kurang 1, 1, A2 3 kurang 2, 1, A3 3 kurang 2, 1, A4 2 kurang 1, 1, gitu ya. Oke, lalu selisih ongkos untuk kolom atau tempat tujuan, yaitu kolom T1 selisih ongkosnya 3 kurang 2, 1, kolom T2 3 kurang 1, 2, kolom T3 2 kurang 1, 1, kolom T4 4 kurang 2, 2, kolom T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Oke ya, makanya kita buat di sini adalah X, gitu ya. Selanjutnya masuk ke cara yang berikutnya. Cara yang kedua, pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Di antara selisih ongkos pada baris dan kolom, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, selisih ongkos yang terbesar adalah 2, dan itu pada kolom T2 dan kolom T4. Maka kita pilih satu secara sembarang, yaitu dalam hal ini kita pilih adalah kolom T4. Lanjut cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T4, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Kita lihat pada kolom T4, biaya yang terendah itu adalah 2. Dan itu adalah pada baris A2, A3, dan A4. Maka kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah pada baris A2. Dengan demikian, cara yang keempat, kita tentukan X24. Karena ada pada baris A2 dan kolom T4 atau pada sel 24. Maka kita tentukan X24. X24 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A2 dengan B4. Gitu ya. A2 dengan B4 berarti minimum dari 30 dengan 75. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 30. Dengan demikian X24 adalah sama dengan 30. Baris A2 telah terpenuhi, maka cara yang kelima kita coret atau tandai. Kita beri garis merah tebal pada baris A2. Langkah yang keenam, kita kembali ke cara awal. Gitu ya, berhubung karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, lanjut cara pertama, kembali ke cara pertama. Cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Kita hitung selisih ongkos tiap baris dan tiap kolom. Untuk selisih ongkos baris A1 yaitu 2 kurang 1, 1. Baris A2 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Lalu baris A3 selisih ongkosnya 3 kurang 2, 1. Baris A4, 2 kurang 1, 1. Nah, jadi selisih ongkos baris A1, 1, A3, 1, A4, 1. Lalu selisih ongkos tiap kolom, yaitu kolom T1, 3 kurang 4 kurang 3, 1. Kolom T2, 3 kurang 1, 2. Kolom T3, 2 kurang 1, 1, kolom T4, 4 kurang 2, 2. Jadi selisih ongkos kolom T1, 1, kolom T2, 2, kolom T3, 1, kolom T4, 2. Cara yang kedua, kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom.
Kita lihat tadi ada selisih ongkos tiap baris yaitu 111 dan selisih ongkos tiap kolom 1212. Yang terbesar adalah 2 dan itu pada kolom T2 dan T4. Namun kita pilih satu secara sembarang, yaitu adalah dalam hal ini kita pilih 2 pada kolom T4. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T4, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Kita lihat pada kolom T4, biaya yang terendah itu adalah 2, dan itu pada baris A3 dan A4. Oleh karena itu kita pilih satu secara sembarang, dalam hal ini kita pilih adalah A3. Sehingga cara yang keempat kita tentukan X34 karena pada baris A3 dan kolom T4 atau pada sel 34. Sehingga kita tentukan X34. X34 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A3 dikurang 40 dengan B4 dikurang 30. Yaitu sama dengan minimum dari 65 dikurang 40 dengan 75 dikurang 30. Berarti minimum dari 25 dan 45. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 25. Jadi X34 adalah 25. Dengan demikian, baris A3 terpenuhi karena total atau jumlah barang yang tersedia di baris A3 itu adalah 65. Dan sudah terisi untuk X34 dan X35 gitu ya, 25 dan 40 gitu ya. Berarti adalah 65 gitu ya, totalnya adalah 65 gitu. Jadi baris A3 telah terpenuhi. Cara yang kelima yaitu kita coret atau beri tanda garis tebal merah pada baris A3 gitu ya. Ini perubahan tabelnya sudah diisi X34 yaitu 25 dilingkarin ya. Lalu baris A3 sudah terpenuhi karena totalnya sudah 65 gitu ya. Oke, lanjut ke cara yang keenam, kembali kepada cara awal. Kebetulan karena belum semua baris dan kolom terpenuhi, maka kita kembali ke cara awal, yaitu cara pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Yaitu selisih ongkos A1 adalah 2 kurang 1, 1, A2 tidak kita hitung, maka kita X-kan karena sudah terpenuhi ya. A3 juga tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka kita X-kan. 4 selisih ongkosnya adalah 2 kurang 1, 1. Lalu selisih ongkos untuk kolom T1, 4 kurang 3, 4 kurang 3, yaitu 1. Kolom T2, 3 kurang 1, 2. Kolom T3, 2 kurang 1, 1. Kolom T4, 4 kurang 2, 2. Kolom T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, makanya dibuat tanda X. Lalu kita masuk kepada cara yang kedua, yaitu pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Kita lihat bahwa yang paling besar untuk selisih ongkos tiap baris dan kolom pada baris dan kolom yaitu 2. Gitu ya. Ini tadi selisih ongkos baris dan kolom 11, 12, 12. Dan yang paling besar itu adalah 2. 2 ada pada kolom T2 dan kolom T4. Dengan demikian kita pilih satu sembarang, yaitu 2 pada kolom T4. Lanjut ke cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T4, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Kita lihat untuk kolom T4, biaya yang terendah atau ongkos yang terendah adalah 2 dan itu pada baris A4 gitu ya. Sehingga kita lanjut ke cara yang keempat, kita tentukan X44. Kenapa? Karena berada pada baris A4 dan kolom T4.
atau sel 44. Maka kita tentukan X44. X44 bisa kita tentukan dengan menentukan minimum dari A4 dengan B4 dikurang 30 dikurang 25. Gitu ya. Berarti minimum dari 80 dengan 75 dikurang 30 dikurang 25. Berarti minimum dari 80 dengan 20. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 20. Dengan demikian X44 adalah sama dengan 20. Dan dengan demikian juga kolom T4 telah terpenuhi karena jumlah barang yang dibutuhkan pada T4 itu adalah 75 dan totalnya sudah 75 gitu ya. Sehingga cara yang kelima kita tandai atau coret kolom T4 yang sudah terpenuhi. Ini perubahan tabelnya di mana X44 sudah diisi dengan angka 20, nah gitu ya, dan dilingkarin, dan kolom T4 sudah dicoret atau diberi tanda garis merah tebal menunjukkan sudah terpenuhi. Cara keenam yaitu kita kembali kepada cara awal karena belum semua baris dan kolom terpenuhi. Cara pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Selisih ongkos untuk baris A1 yaitu 2 kurang 1, 1. Baris A2 tidak kita hitung, maka kita tandai dengan X. Baris A3 juga tidak kita hitung, maka kita tandai dengan X, karena sudah terpenuhi ya. Lalu baris A3, selisih ongkosnya 3 kurang 1, 2. Lalu selisih ongkos untuk kolom T1, 4 kurang 3, 1. T2, 3 kurang 1, 2. T3, 2 kurang 1, 1. T4, tidak dihitung selisih ongkosnya, kita tandai dengan X. Demikian juga T5. Oke, lanjut ke cara yang kedua, yaitu kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Dalam hal ini, kita pilihlah 2, yaitu pada baris A4 dan kolom T2. Dan kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini, kita pilih adalah 2 pada kolom T2. Sehingga lanjut ke cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T2, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Kita lihat kolom T2, biaya yang terendah atau ongkos yang terendah pada kolom T2 adalah 1, dan itu pada baris A1. Dengan demikian, kita lanjut ke cara yang keempat. Kita tentukan X12. Kenapa? Karena berada pada baris A1 dan kolom T2 atau sel 12. Sehingga kita tentukan X12. X12 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A1 dengan B1. Ini X12. Gitu ya, minimum dari A1 dengan B2 gitu ya. A1 dengan B2 berarti minimum dari 75 dengan 40. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 40. Dengan demikian, kolom T2 telah terpenuhi karena jumlah barang yang dibutuhkan di T2 itu adalah 40. Dan sel atau X12 itu sudah menunjukkan 40. Sel 12 ya, pada sel 12. Lanjut ke cara kelima, kita coret atau tandai dengan garis merah tebal untuk kolom T2 yang telah terpenuhi. Inilah perubahan tabelnya, di mana sudah diisi pada sel 12 yaitu X12 40 dilingkarin, lalu sudah diberi tanda atau dicoret dengan garis merah tebal pada kolom T2, dan ini menunjukkan bahwa sudah terpenuhi.
untuk kolom T2. Oke, cara yang keenam kembali ke cara awal karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Nah, jadi lanjut yaitu kita kembali ke cara pertama, yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Nah, kita hitung selisih ongkos pada tiap baris dan kolom. Pada baris A1, selisih ongkosnya 3 kurang 2, 1. Baris A2 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Baris A3 juga. Baris A4, selisih ongkosnya 4 kurang 1, 3. Lalu selisih ongkos kolom T1, 4 kurang 3, 1. Kolom T2 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Kolom T3, selisih ongkosnya 2 kurang 1, 1. Kolom T4 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Kolom T5 juga. Oke, masuk ke cara yang kedua. Pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Tadi ada selisih ongkos pada baris dan kolom 1, 3, 1, 1. Yang paling besar adalah 3. Dan itu pada baris A4, gitu ya. Sehingga masuk kepada cara yang ketiga, kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam baris terpilih A4, gitu ya. Yaitu segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada baris A4. Berarti kita pilihlah biaya yang terendah pada baris A4 itu adalah 1 ya. Dan itu pada kolom T3 gitu ya. Sehingga kita cara yang keempat kita tentukan X43 yaitu dengan menentukan minimum dari A4 dikurang 20 dengan B3. Berarti minimum dari 80 dikurang 20 dengan 45. Berarti minimum dari 60 dengan 25. Yaitu sama dengan 45 gitu ya. Dengan demikian X43 adalah 45. Dan dengan demikian kolom T3 telah terpenuhi karena jumlah barang yang dibutuhkan di tempat tujuan T3 itu adalah 45 dan X43 itu adalah 45. Jadi totalnya sudah 45 gitu ya. Jadi kolom T3 sudah terpenuhi sehingga cara yang kelima maka kita coret atau tandai pada kolom yang T3 yang sudah terpenuhi dengan garis merah tebal gitu ya. Oke, perubahan tabelnya adalah bagian berikut ini ya. Ini X43 sudah kita isi dengan 45 dan kita lingkarin. Lalu kolom T3 sudah terpenuhi, maka kita coret atau beri tanda garis merah tebal. Cara yang keenam, kembali ke cara awal. Nah, karena kebetulan semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, cara awal, cara pertama. Cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Selisih ongkos baris A1 yaitu satu-satunya 3 ya, ditulis 3. A2 tidak kita hitung, maka kita X-kan. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Lalu selisih ongkos A3 juga kita tidak hitung karena sudah terpenuhi, maka kita X-kan. Lalu baris A4, selisih ongkosnya 4, lalu kolom T1, selisih ongkosnya 4 kurang 3, 1, kolom T2 tidak dihitung karena sudah terpenuhi, maka kita tandai dengan X. Kolom T3 juga tidak dihitung karena sudah terpenuhi, kita tandai dengan X. Demikian juga kolom T4 dan kolom T5, kita tandai dengan X. Lanjut ke cara yang kedua, kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Tadi ada selisih ongkos 3, 4, 1. Yang paling besar adalah 4, dan itu pada baris A4. Oke, sehingga kita lanjut kepada
Cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam pada baris yang terpilih 4, ya, yaitu pada segi 4 yang biaya terendah di antara segi 4 lain pada baris A4 tersebut. Berarti kita pilihlah ongkos yang atau biaya terkecil pada baris A4, dan itu adalah 4 ya. Dan itu adalah 4, dan itu pada kolom T1. Sehingga kita lanjut ke cara yang keempat, kita tentukan X41. Kenapa X41? Karena basisnya berada pada baris A4 kolom T1 atau sel 41. Maka kita tentukan X41. X41 kita tentukan dengan minimum dari A4 dikurang 45 dikurang 20 dengan B1. Gitu ya, berarti minimum dari 80 dikurang 45 dikurang 20 dengan 50. Berarti minimum dari 15 dengan 50. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 15. Berarti X41 adalah 15. Maka dengan demikian baris A4 telah terpenuhi. Kenapa? Karena total dari jumlah barang yang tersedia di baris A4 itu adalah 80. Gitu ya, totalnya sudah 80. Gitu ya. Dengan demikian baris A4 telah terpenuhi. Dan berdasarkan cara yang kelima, maka kita coret atau tandai baris A4 yang telah terpenuhi dengan garis merah tebal. Inilah perubahan tabelnya, yaitu pada sel 41 yaitu X41 kita sudah tulis dengan angka 15 dan kita lingkaran itu sebagai basisnya. Lalu untuk baris A4 telah terpenuhi, maka kita tandai atau coret dengan garis merah tebal. Oke, cara ke-6 kita kembali ke cara awal karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, cara awal, cara pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom. Yaitu untuk baris A1 selisih ongkosnya 3, A2 tidak dihitung karena sudah terpenuhi, maka ditandai dengan X. A3 tidak dihitung karena sudah terpenuhi, maka tandai dengan X. Demikian juga A4 tidak dihitung karena sudah terpenuhi, kita tandai dengan X. Kemudian selisih ongkos untuk kolom, yaitu kolom T1 3, kolom T2 tidak dihitung, 3, 4, 5 juga tidak dihitung. Jadi selisih ongkosnya ada tinggal 3 dan 3 ya. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Dalam hal ini kita pilih adalah 3, dan 3 itu ada pada baris A1 dan kolom T1. Maka kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah 1. Lalu lanjut ke cara ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam baris yang terpilih A1, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada baris tersebut. Jadi pada baris A1 kita pilihlah biaya yang terendah, itu satu-satunya tinggal 3 gitu ya. Itu pada kolom T1. Dengan demikian kita tentukanlah X11 karena dia terletak pada baris A1 dan kolom T1. Nah, gitu ya, pada sel 1. Maka kita tentukan X11. X11 kita tentukan dengan menentukan minimum dari A1 dikurang 40 dengan B1 dikurang 15. Berarti minimum dari 75 dikurang 40 dengan 50 dikurang 15 adalah minimum dari 35 dan 35. Yaitu 35. Maka X11 kita isi dengan 35.
Dan dengan demikian baris A1 dan kolom T1 bersamaan terpenuhi. Sehingga cara yang kelima yang kita coret dan kita tandai dengan garis merah tebal pada tabel. Ini dia perubahan tabelnya, di mana sudah terisi X11 yaitu 35 pada sel 11 dan baris A1 dan kolom T1 sudah dicoret atau ditandai dengan garis merah menunjukkan bahwa sudah terpenuhi. Dan kita lihat tabel ini, semua baris dan kolom sudah terpenuhi. Dengan demikian kita dapat menentukan solusi jawab layak basis awal dengan menggunakan metode Vogel, yaitu X1135, X1240, X2430, X3425, X3540, X4115, X4345, X4420. Nah, itu ya. Jadi ada 8 basis gitu ya. 8 basis yang diperoleh, lalu ongkos yang diperlukan itu kita hitung dari 35 kali 3 tambah 40 kali 1 tambah 30 kali 2 tambah 25 kali 2 tambah 40 kali 1 tambah 15 kali 4 tambah 45 kali 1 tambah 20 kali 2. Berarti sama dengan 105 tambah 40 tambah 60 tambah 50 tambah 40 tambah 60 tambah 45 tambah 40. Yaitu totalnya adalah 440. Itulah ongkos yang dikeluarkan atau yang diperlukan dengan menggunakan metode Vogel. Itu bentuk penyelesaian yang pertama. Nah, kita coba cek untuk bentuk penyelesaian yang berikutnya, yang kedua, di mana kita terapkan juga dengan menggunakan metode Vogel. Ada 6 cara. Cara yang pertama yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk selisih ongkos baris A1, yaitu 2 kurang 1, 1, baris A2, 3 kurang 2, 1, baris A3, 2 kurang 1, 1, baris A4, 2 kurang 1, 1, lalu selisih ongkos kolom T1, 3 kurang 2, 1, kolom T2, 3 kurang 1, 2, kolom T3, 2 kurang 1, 1, kolom T4, 4 kurang 2, 2, kolom T5, 4 kurang 1, 3. Jadi selisih ongkosnya 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Cara yang kedua, kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Kita pilih yang paling besar, yang terbesar dari semua nilai selisih ongkos, maka kita pilih adalah 3 pada kolom T5. Demikian kita lanjut ke cara yang ketiga. Kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam ongkos yang terpilih T5, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Jadi kita pilihlah ongkos atau biaya terendah pada kolom T5, yaitu adalah 1. Dan itu pada baris A3 dan A4. Namun kita pilih 1 secara sembarang. Kita pilih adalah 1 pada A4. Sehingga langkah yang keempat kita tentukan X45. Kenapa? Karena pada baris A4 kolom T5 atau sel 45. Nah, sehingga kita tentukan X45 yaitu minimum dari A4 dengan B5. Berarti minimum dari 80 dengan 40. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 40. Dengan demikian, kolom T5 telah terpenuhi. Maka kita masuk kepada cara yang kelima, kita coret atau beri tanda garis merah tebal pada kolom T5.
Dan inilah perubahan tabelnya. Ya, di mana X45 sudah ditulis dengan 40, dilingkarin dan sudah ditandai kolom T5 menunjukkan sudah terpenuhi. Oke, cara yang keenam, kembali ke cara awal sampai semua baris dan kolom itu terpenuhi. Jadi kita masuk kembali ke cara pertama. Cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk selisih ongkos pada baris A1 yaitu 2 kurang 1, 1. Pada baris A2, 3 kurang 2, 1. Pada baris A3, 3 kurang 2, 1. Pada baris A4, 2 kurang 1, 1. Pada kolom T1, 3 kurang 2, 1. Pada kolom T2, 3 kurang 1, 2. Pada kolom T3, 2 kurang 1, 1. Pada kolom T4, 4 kurang 2, 2. Dan pada kolom T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Makanya ditandai dengan X. Lanjut cara yang kedua, yaitu kita memilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Selisih ongkos pada baris dan kolom adalah 1, 1, 1 dan 1, 2, 1, 2. Maka selisih ongkos yang terbesar itu adalah 2 dan itu ada pada kolom T2 dan kolom T4. Maka kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah kolom T4. Dengan demikian, cara yang ketiga, kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T4, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Kita lihat pada kolom T4, ongkos atau biaya yang terendah pada kolom T4 adalah 2, dan itu pada baris A2, A3, dan A4. Maka kita pilih satu sembarang, yaitu dalam hal ini kita pilih adalah A4. 2 pada baris A4. Maka selanjutnya, langkah yang keempat kita tentukan X34. Kenapa X34? Karena ada pada baris A3 dan kolom 4. Atau pada sel 34. Dengan demikian kita menentukan X34 dengan menentukan minimum dari A3 dengan B4. A3 dengan B4 berarti minimum dari 65 dengan 75. Bilangan yang terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah 65. Dengan demikian, X34 itu sama dengan 65. Dan dengan demikian, maka baris A3 sudah terpenuhi karena jumlah barang yang tersedia di baris A3 itu daerah asal A3 itu adalah 65 dan sudah terisi sel 34 itu dengan 65 atau X34 itu dengan 65, maka dengan demikian baris A3 sudah terpenuhi. Maka cara kelima, kita coret atau kita tandain baris A3 yang telah terpenuhi. Ini dia perubahan tabelnya. Kita sudah lihat bahwa pada sel 34 yaitu X34 sudah ditulis. Nah, basisnya adalah 65 dilingkarin dan baris A3 sudah terpenuhi, diberi tanda garis berwarna merah tebal ya. Selanjutnya masuk kepada cara yang keenam, yaitu kembali kepada cara awal karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, cara awal atau cara pertama yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk baris A1, selisih ongkosnya adalah 2 kurang 1, 1. Baris A2, 3 kurang 2, 1.
Baris A3 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka kita tandai dengan X. Baris A4 yaitu 2 kurang 1, 1. Lalu selisih ongkos pada kolom T1 yaitu 3 kurang 2, 1, kolom T2, 3 kurang 1, 2, kolom T3, 2 kurang 1, 1, kolom T4, 4 kurang 2, 2, lalu kolom T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka kita cukup tandai dengan X. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Selisih ongkos pada baris dan kolom itu adalah 111, 12, 12. Dan yang paling besar adalah 2. Dan itu terletak pada kolom T2 dan kolom T4. Dengan demikian kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah kolom T4. Sehingga cara ketiga, kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom T4. Yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Berarti kita pilih ongkos terkecil atau biaya terkecil pada kolom T4. Yaitu adalah 2. 2 itu ada pada baris A2 dan pada baris A4. Kita pilih satu secara sembarang. Maka dalam hal ini kita pilih adalah A2. Dengan demikian, cara yang keempat kita tentukan X24. Kenapa X24? Karena basisnya terletak pada baris A2 dan kolom T4. Dengan demikian X24 kita bisa cari dengan menentukan minimum dari A2 dengan B4 dikurang 65. Berarti minimum dari 30 dengan 75 dikurang 65. Berarti minimum dari 30 dengan 10. Berarti 10. X24 sama dengan 10. Dengan demikian, kolom T4 telah terpenuhi. Nah, gitu ya. Karena totalnya sudah 75 gitu ya. Maka cara yang kelima kita coret atau kita tandai dengan garis merah tebal gitu ya pada kolom T4 yang sudah terpenuhi. Perubahan tabelnya bisa kita lihat berikut ya. Ini dia sudah ditandain bahwa pada baris A2 kolom T4 itu X24-nya adalah 10, dilingkarin, dan sudah terpenuhilah kolom T4. Totalnya adalah 75. 10 tambah 65, 75. Gitu ya. Oke, lanjut ke cara yang keenam, yaitu kembali ke cara awal. Karena kebetulan semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, cara yang pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk baris A1, selisih ongkosnya adalah 2 kurang 1, 1. Baris A2, 3 kurang 2, 1. Baris A3 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka kita cukup tandai dengan X. Baris A4 yaitu 3 kurang 1, 2. Lalu selisih ongkos untuk kolom T1, 3 kurang 2, 1. Kolom T2, 3 kurang 1, 2. Kolom T3, 2 kurang 1, 1. Kolom T4 dan T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, jadi cukup kita tandai dengan X. Lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Selisih ongkos itu ada pada tiap baris dan kolom adalah 112, 121. Maka kita pilihlah selisih yang terbesar, yaitu dalam hal ini adalah 2. 2 ada pada baris A4 dan kolom T2. Dengan demikian, kita pilih satu cara sembarang. Dalam hal ini kita pilih yaitu A4 gitu ya, A4. Sehingga cara yang ketiga kita isi
pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam baris terpilih A4, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 yang lain pada baris tersebut. Jadi kita lihat pada baris A4 itu ada ongkos yang terkecil atau biaya yang terkecil adalah 1 dan itu terletak pada kolom T3 gitu ya. Dengan demikian cara yang keempat kita tentukan X43. X43 itu karena basisnya terletak pada baris A4 dan kolom T3 dan X43 dapat kita tentukan dengan menentukan minimum dari A4 dikurang 40 dengan B3 berarti minimum dari 80 dikurang 40 dengan 45 berarti minimum dari 40 dengan 45 berarti itu adalah 40 gitu ya. Jadi X43 itu sama dengan 40. Dan dengan demikian baris A4 sudah terpenuhi karena totalnya sudah 80 gitu ya. Maka baris A4 sudah terpenuhi. Sehingga cara yang kelima kita coret atau beri tanda garis merah tebal pada baris A4 yang telah terpenuhi. Inilah perubahan tabel berikutnya, di mana sudah ditulis X43 40 dilingkarin, itu pada sel 43, dan baris A4 itu sudah terpenuhi, sudah digaris merah tebal gitu ya. Ini dia, sehingga kita lanjut ke cara yang keenam. Cara yang keenam yaitu kita kembali ke cara awal. Kenapa? Karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Maka kembali ke cara awal yaitu cara pertama. Cara pertama, cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk selisih ongkos baris A1 itu adalah 2 kurang 1, 1, baris A2, 3 kurang 2, 1, baris A3 tidak kita hitung selisihnya karena sudah terpenuhi, maka cukup kita tandai dengan X. Baris A4 juga tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka cukup tandai dengan tanda X. Lalu selisih ongkos kolom T1 yaitu 3 kurang 2, 1, kolom T2, 3 kurang 1, 2, kolom T3, 2, kolom T4, T5 tidak kita hitung selisihnya karena sudah terpenuhi, maka cukup kita tandai dengan X. Lalu lanjut ke cara yang kedua, kita memilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Itu ada selisih ongkos pada baris dan kolom yaitu 11, 122. Maka kita pilihlah yang terbesar. Yang terbesar adalah 2 dan 2 itu ada pada kolom T2 dan kolom T3. Dengan demikian kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah T3. Sehingga lanjut ke cara yang ketiga, kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T3, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom tersebut. Jadi kita lihat pada kolom T3, biaya yang terendah itu adalah 2 dan 2 itu ada pada A1 dan A2. Maka dalam hal ini kita pilih satu sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah A1. Sehingga cara yang keempat kita tentukan X13. Kenapa? Karena basisnya terletak pada baris pertama, baris A1, kolom T3. Sehingga atau pada sel 13. Sehingga kita bisa tentukan X13 adalah minimum dari A1 dengan B3 dikurang 40. Berarti minimum dari 75 dengan 45 dikurang 40. Berarti minimum dari 75 dengan 5, yaitu 5. Itulah X13. Lalu kita lihat bahwa kolom T3 itu telah terpenuhi. Kenapa?
karena totalnya sudah 45 gitu ya. Nah, X13 kan 5. Lalu X43 40. 40 tambah 5 45. Jadi total dari jumlah barang yang dibutuhkan di kolom T3 itu adalah 45 gitu ya, dan itu sudah terpenuhi. Maka cara yang kelima, kita coret atau beri tanda garis merah tebal untuk kolom T3 yang menunjukkan bahwa kolom T3 telah terpenuhi. Inilah perubahan tabel berikutnya, di mana sudah kita isikan untuk sel 13 yaitu X13 yaitu 5 sudah kita lingkarin, dan kolom T3 itu sudah terpenuhi, sudah ada tanda garis merah tebal. Oke, selanjutnya cara yang keenam. Cara yang keenam itu adalah kembali ke cara awal. Kenapa? Karena kita lihat pada tabel bahwa belum semua baris dan kolom terpenuhi. Maka kita kembali ke cara awal. Cara awal itu cara pertama, yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk selisih ongkos pada baris A1 yaitu 3 kurang 1, 2. Pada baris A2, 3 kurang 2, 1. Pada baris A3 dan A4 tidak kita hitung selisih ongkosnya karena sudah terpenuhi, maka cukup kita tandai dengan tanda X gitu ya. Lalu untuk selisih ongkos pada kolom T1 yaitu 3 kurang 2, 1. Kolom T2 3 kurang 1, 2. Kolom T3, T4, T5 tidak kita hitung selisih ongkosnya karena sudah terpenuhi, cukup dengan kita tandai dengan X. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu kita memilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Di sini selisih ongkos pada baris dan kolom adalah 21, 1, 2. Maka yang paling besar, yang terbesar adalah 2. 2 itu ada pada baris A1 dan juga kolom T2. Maka kita pilih satu secara sembarang, yaitu dalam hal ini adalah kolom T2. Lanjut ke cara yang ketiga, kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom terpilih T2. Yaitu segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom T2. Kita lihat kolom T2, di situ ada ongkos yang atau biaya yang terendah gitu ya di kolom T2 yaitu 1. 1 itu berada pada baris A1. Oke, dengan demikian cara yang keempat kita menentukan X12. X12 karena basisnya terletak pada baris A1 dan kolom T2. Dengan demikian kita tentukan X12 dan menentukannya dengan minimum dari A1 dikurang 5 dengan B2 dengan B2. A1 dikurang 5 dengan B2. Berarti minimum dari 75 dikurang 5 dengan 40. Berarti minimum dari 70 dengan 40. Yaitu 40. Jadi X12 sama dengan 40. Oke, dengan demikian kolom T2 telah terpenuhi. Kenapa? Karena totalnya sudah 40 gitu ya. Karena X12 itu tadi 40. Oke, selanjutnya cara yang kelima, kita coret atau beri tanda kolom T2 dengan tanda garis merah tebal menunjukkan bahwa telah terpenuhi. Lanjut, perubahan tabelnya adalah ini ya, di mana sudah diisi pada sel 12, X12 yaitu 40 dilingkarin, lalu kolom T2 sudah terpenuhi dan sudah diberi garis merah tebal gitu ya. Maka lanjut ke cara yang keenam, kita kembali ke cara awal atau cara pertama karena semua baris dan kolom belum terpenuhi. Oke, cara pertama adalah kita cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Selisih ongkos baris A1 adalah
Kebetulan satu-satunya 3 ya. A2, 2, A3 tidak kita hitung dengan A4 karena sudah terpenuhi, maka cukup kita tandai dengan X. Lalu selisih ongkos untuk kolom T1 adalah 3 kurang 2, 1. Kolom T2, T3, T4, T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka cukup kita tandai dengan X, 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 X. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Kita memilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Selisih pada baris dan kolom adalah 3, 2, 1. Selisih yang terbesar adalah 3. Dan itu terletak pada baris A1. Lanjut ke cara yang ketiga. Maka kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk pada baris terpilih A1, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada baris A1 tersebut. Maka kita pilih adalah kebetulan tinggal satu-satunya, yaitu 3. Maka kita pilih 3 pada kolom T1. Oke, sehingga cara yang keempat kita tentukan X11 karena basisnya terletak pada baris A1 kolom T1. X11 bisa kita tentukan dengan menentukan minimum dari A1 dikurang 40 dikurang 5 dengan B1. Berarti minimum dari 75 dikurang 40 dikurang 5 dengan 50. Berarti minimum dari 30 dengan 50. Berarti adalah 30. Berarti X11 adalah 30. Dan kalau kita isikan itu, maka dengan itu A1 sudah terpenuhi karena X11 tadi 30, X12 40, X135. Dan totalnya untuk jumlah barang yang tersedia pada baris A1 itu sudah memang 75 dan totalnya sudah 75. Oke, maka A1 sudah terpenuhi. Jadi cara yang kelima kita coret atau beri tanda garis merah tebal pada baris A1 yang telah terpenuhi. Ini adalah perubahan tabelnya, di mana sudah diisikan X11 pada sel 11 yaitu 30 dan sudah dilingkarin, dan baris A1 sudah terpenuhi, sudah ada tanda garis merah tebal. Oke, lanjut ke cara yang keenam. Cara yang keenam adalah kembali ke cara awal karena kebetulan semua baris dan kolom belum terpenuhi. Cara awal adalah cara pertama. Cara pertama yaitu cari perbedaan dari dua ongkos terkecil, yaitu ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Untuk selisih ongkos pada baris yang satu itu tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Pada baris A2 yaitu satu-satunya tinggal 2, maka selisih ongkosnya 2, A4 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi, maka kita cukup tandai dengan X, X. Lalu selisih ongkos untuk kolom T1 yaitu 2, salah satunya 2, T2, T3, T4, T5 tidak kita hitung karena sudah terpenuhi. Maka cukup kita tandai dengan X, 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 X. Lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua kita pilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai selisih pada baris dan kolom. Nilai selisih yang ada pada baris dan kolom adalah 2 dan 2. Maka kita pilihlah karena sama berarti 2 gitu ya. 2 itu ada pada baris A2 dan kolom T1. Maka kita pilih satu secara sembarang. Dalam hal ini kita pilih adalah A2. Lalu lanjut cara yang ketiga, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam baris yang terpilih A2, yaitu segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lainnya gitu ya. Maka dalam hal ini kita pilih adalah 2 karena tinggal salah satunya dan itu pada kolom T1 gitu ya. Dengan demikian kita lanjut kepada cara yang keempat, kita tentukan
X21 karena basisnya terletak pada baris A2 dan kolom T1. Dan X21 itu bisa kita tentukan dengan menentukan minimum dari A2 dikurang 10 dengan B1 dikurang 30. Berarti minimum dari 30 dikurang 10 dengan 50 dikurang 30. Berarti minimum dari 20 dengan 20, yaitu 20. Berarti X21 itu sama dengan 20. Dan dengan demikian, kalau kita isikan X21 adalah 20, maka kita bisa lihat bahwa baris A2 dan kolom T1 sudah terpenuhi secara bersamaan. Oke, cara yang kelima, kita coret dan tandai baris A2 dan kolom T1 dengan garis merah tebal. Kita tidak lanjut ke cara yang keenam karena semua baris dan kolom sudah terpenuhi. Ini ya perubahan tabelnya ya, kita lihat bahwa sudah terpenuhi semua baris dan kolom. Gitu ya. Jadi solusi jawab layak awal basis yaitu X11 30, X12 40, X13 5, X21 20, X24 10, X34 65, X43 40, X45 40. Ada 8 basis. Dan kita hitung ongkos yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan. Yaitu dengan Z sama dengan 30 kali 3 ditambah 40 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 20 kali 2 tambah 10 kali 2 tambah 65 kali 2 tambah 40 kali 1 tambah 40 kali 1. Dan itu sama dengan 90 tambah 40 tambah 10 tambah 40 tambah 20 tambah 130 tambah 40 tambah 40 dan totalnya adalah 410. Jadi ongkos yang dikeluarkan adalah 410. Kalau yang sebelumnya adalah 440. Oke, itu sudah dua bentuk penyelesaian. Nah, gitu ya. Dengan ongkos yang dikeluarkan pada penyelesaian yang pertama adalah 440, pada penyelesaian yang kedua adalah 410. Sekarang coba kita lihat, ini tabel terakhir ya, langsung tabel terakhir untuk bentuk lain penyelesaian persoalan ini, di mana sudah kita lihat dari tabel akhirnya, kita tidak proses lagi dari mulai cara pertama sampai cara keenam, sehingga sampai semua baris dan kolom terpenuhi, tapi di sini sudah disajikan, sudah langsung ke tahap akhir, sudah ditunjukkan bahwa tabelnya sudah terisi semua, terpenuhi semua baris dan kolomnya. Dan ini kita bisa ketahui bahwa solusi jawab layak basis awalnya adalah X1240, X1335, X2430, X3425, X3540, X4150, X4310, X4420. Ada 8 juga basisnya. Dan ongkos yang dikeluarkan adalah Z sama dengan 40 kali 1 tambah 35 kali 2 tambah 30 kali 2 tambah 25 kali 2 tambah 40 kali 1 tambah 50 kali 4 tambah 10 kali 1 tambah 20 kali 2. Dan itu sama dengan 40 tambah 70 tambah 60 tambah 50 tambah 40 tambah 200 tambah 10 tambah 40. Totalnya adalah 520. Nah, itu ongkos yang atau biaya yang diperlukan pada bentuk penyelesaian ketiga. Nah, jadi pada contoh ini kita telah memperoleh 3 macam jawaban. Nah, gitu ya. Ini membuktikan bahwa terbuka kemungkinan mendapat jawab lebih dari 1 atau 2. Nah, bahkan banyak jawab sesuai dengan keadaan persoalan yang dihadapi. Oke, jadi ini nanti bisa kamu
juga cari bentuk penyelesaian yang lain selain yang 3 ini gitu ya. Dan kamu harus serahkan dengan metode yang sama, yaitu dengan metode Kozel. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih.